Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunga Kurniatul Heroni, NIM 20410501054 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yaitu mengenai penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun, yang dimana rumusnya yaitu GD sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau Gross National Product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia menjual pakaian di Vietnam, maka barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP, yang dimana rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN dikurangi pendapatan asing DN. Yang ketiga yaitu produk nasional bruto atau NNP. Produk nasional bruto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal, yang dimana rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi penyusutan barang modal. Yang keempat, itu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, yang dimana rumusnya yaitu NNI dikurangi NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung sendiri ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat tanpa melakukan kegiatan apapun. Misal gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan secara berantai, yang dimana rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba tahanan, dan dikurangi transfer payment, yang dimana transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dan pensiun. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain yaitu disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi, yang dimana rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung, yang dimana pajak langsung sendiri ialah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Dan yang terakhir yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Yang pertama yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi
yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, yang dimana rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, yang dimana Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan wage atau upah atau gaji, yang R sama dengan rent atau sewa, biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya, yang dimana I sama dengan interest atau bunga, dan P sama dengan profit atau keuntungan. Yang selanjutnya yaitu metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah penjumlahan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun, yang dimana rumusnya yaitu Y sama dengan PI dikali KI ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya, dan ditambah PN dikali QN, yang dimana Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, QN sama dengan jenis barang ke N, dan PI sama dengan harga barang ke I, dan PN sama dengan harga barang ke N. Dan selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu, yang dimana rumusnya itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, yang dimana Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan import, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, dan I sama dengan investment atau investasi, yang G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usr, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang kesembilan yaitu wakaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.